itu buat hari ini kami bersyukur untuk kejadian-kejadian yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah berikan kami telinga seorang murid agar kami menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengar dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Terima kasih dalam firman hari serta tanam dan roh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Salam. Terima kasih kepada Yesus Kristus dan Bapa dan Ibu untuk kesempatannya hingga hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan, dan kita membuka ayat firman pada hari ini dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Yang sudah dapat katakan amin. Kita mau, saya bacakan ayat yang ke-14 dan Bapak Ibu semua yang ada sini ayat yang ke-15 dan seterusnya. Ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan punya memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan aku juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. barang siapa aku kasihi, ia aku dengan cacat, sebab itu datanglah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok siap. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku engkau menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 22 sama-sama, 1, 2, 3. Siapa berkenan dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Hari ini kita mau belajar bersama-sama, dan tema hari ini saya berikan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Jemaat Laodikia ini ternyata mereka adalah orang-orang yang kaya, yang sangat kaya raya pada waktu itu, dan mereka mempunyai segalanya, dan bahkan juga dikatakan bahwa pada waktu terjadi gempa bumi menimpa kota itu, mereka tidak membutuhkan bantuan orang lain, dan mereka membangun kota mereka sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Dalam Alkitab mengatakan bahwa memang dari semua jemaat yang dijelaskan di Wahyu ini, mereka memang yang sangat-sangat ditonjolkan sama Tuhan, karena di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sangat murka kepada jemaat Laodikia. Ternyata memang mereka orang-orang yang sombong, memang selalu mengandalkan kekuatan mereka. Mereka merasa kaya, mereka merasa berkecukupan, dan mereka tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Mereka tidak membutuhkan orang-orang di sekeliling mereka atau tetangga, dan mereka maunya berdiri sendiri. Dan sehingga karena kesombongan ini, mereka melupakan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pelajari bagaimana caranya kita untuk menjadi kesukaan bagi Tuhan. Yang pertama, kita mau belajar di dalam ayat 15. Di situ dibilang, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita menjadi kesukaan bagi Tuhan adalah jangan kita suam-suam kuku. Di ayat 16 di situ dengan jelas bahwa Tuhan bilang,
engkau tidak dingin dan tidak panas. Maka Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau. Tuhan sangat-sangat murka kepada jemaat Laodikia pada waktu itu karena mereka tidak panas dan tidak dingin. Kalau kita minum kopi, sebenarnya kalau nggak panas itu nggak enak ya, harus panas ya. Kalau memang dingin, dingin. Jadi jangan suam-suam kuku. Jadi sesuatu yang kalau manusia kalau mati suri itu pasti seperti hidup tapi seperti mati tapi masih hidup gitu. Nah, beginilah keadaan jemaat Laodikia bahwa mereka ternyata sudah mati suri. Mereka seperti ibadah seperti biasa melakukan, tetapi itu hanya sebagai rutinitas saja. Mereka bukan hanya dengan segala apa yang mereka miliki, mereka tidak menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan, tetapi mereka mengandalkan kekuatan mereka. Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan bahwa bila rohmu menyala-nyala dalam Tuhan dan layanilah aku. Tuhan mau bahwa roh kita harus bernyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan tidak mau, bukan hanya tidak mau, Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang suam-suam kuku, yang terlalu lama mengikut Tuhan, mungkin dari kakek nenek dulu, dari beberapa puluh tahun mengikut Tuhan, tapi hidupnya biasa-biasa aja. Dan bahkan mungkin lebih buruk daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita jangan suam-suam kuku, tetapi kita memiliki iman yang konsisten di dalam Tuhan. Iman kita semakin naik, bukan hanya stuck di tempat. Tuhan bilang bahwa setiap pohon anggur yang tidak berbuah dia akan kutebang. Artinya, dan firman ini juga bilang siapa yang suam-suam kuku akan kumuntahkan. Artinya Tuhan sangat-sangat murka, sangat-sangat muak, sangat-sangat tidak suka kepada orang-orang yang suam-suam kuku, orang-orang yang setengah-setengah. Tuhan mau dalam hidup kita bahwa kita memberikan sepenuhnya seluruh hidup kita buat Tuhan. Saat ini apa yang kita lakukan? Kerjakanlah semuanya buat Tuhan. Bukan hanya dalam pelayanan, bukan hanya tentang rohani kita yang suam-suam kuku, tetapi segala aktivitas yang kita lakukanlah semuanya buat Tuhan. Bukan karena kepentingan kita, bukan karena kita mau mencari perhatian dari orang lain atau pemimpin, bukan. Tetapi kita semua lakukan itu semua karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyukakan hati Tuhan. Itu pembelajaran yang pertama. Jangan kita suam-suam kuku, tetapi kita harus memiliki iman yang konsisten, iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Karena orang-orang yang suam kuku, firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan dibuang, dimuntahkan di bara api yang paling panas. Kalau ranting udah nggak kepake pasti dibakar ya Bu ya, pasti tidak dipakai lagi. Biasanya kalau kayunya biasa dipakai buat kayu api. Begitu juga kehidupan kita. Suatu saat nanti ketika pada waktunya kita tiba nanti, kita yang lebih tahu, kita dan Tuhan yang lebih tahu bagaimana kehidupan kerohanian kita, bagaimana kehidupan kita hari lepas hari, apa yang kita lakukan semuanya. Itu yang pertama, pembelajaran yang pertama. Dan yang kedua, pembelajaran yang kedua adalah ada di dalam ayat 17. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Yang kedua, ternyata pembelajaran kita jangan sombong. Di sini Tuhan tekankan di situ bahwa ayat 17, aku kaya. Orang jemaat Laodikia bilang bahwa aku kaya, aku tidak membutuhkan Tuhan. Aku sudah berkecukupan, cukup dalam segala sesuatunya. Ternyata ketika mereka mengatakan diri mereka kaya, ternyata dalam kehidupan mereka, kehidupan rohani mereka sangat-sangat miskin. Di situ jelas dikatakan bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Tuhan mengatakan bahwa kalian gak ada apa-apanya. Tidak usah sombong, karena segala sesuatu yang mempunyai ini adalah kepunyaanku, bukan punyaan kalian. Tuhan mau mengingatkan kita hari ini bahwa jangan pernah sombong. Apa yang Tuhan beri kepada kita, begitu kebenaran, kecantikan, kemampuan, apapun itu, atau kita merasa kita lebih rohani dari orang lain, apapun itu, kita yang lebih tahu, saya yang lebih tahu tentang diri saya dan masing-masing kita semua di sini. Hari ini Tuhan mengingatkan kita jangan pernah sombong. Orang yang sombong Tuhan akan rendahkan, tetapi orang rendah hati Tuhan yang akan
bisa toleran dengan kata sombong, orang yang sombong. Tuhan langsung buang jauh-jauh. Ini Tuhan sangat-sangat tidak menyukai orang-orang sombong, tapi Tuhan sangat menyukai orang-orang yang rendah hati. Karena orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab juga sangat banyak contohnya bahwa orang-orang yang rendah hati mereka selalu mengalami berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka di bawah Tuhan naik dan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi orang yang sombong Tuhan langsung ketika dia meninggikan dia Tuhan langsung Tuhan buang pada saat itu juga. Itu pembelajaran yang kedua. Dan yang ketiga adalah di ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Pembelajaran ketiga adalah kita mau dididik. Kita mau dididik oleh Tuhan. Di sini pemimpin kita adalah Miss Christine dan Bapak dan Ibu. Apapun yang terjadi, mungkin teguran dari Bapak dan Ibu buat kita semua. Sepertinya mereka bawel. Sepertinya itu terus bosan. Tapi kebaikan buat kita. Dalam Yosua bilang, dalam firman Tuhan Yosua bilang, memperkatakan firman itu setiap hari. Makanya orang-orang Israel mereka selalu mengenal hukum-hukum Taurat itu karena anak-anak mereka diajarkan setiap hari. Artinya mendidik itu sangat-sangat perlu. Di sini Tuhan bilang, barang siapa kukasihi dia akan kutegur dan kuhajar. Bukan kuajar tapi kuhajar. Ini sudah keras banget, kutegur dan kuhajar, bukan hanya pakai mulut, tapi di sini bisa juga pakai tangan, dipukul. Karena tidak dengar-dengaran. Di sini dikatakan, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu adalah proses supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semuanya untuk kebaikan kita. Melalui firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana cara kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Yang pertama, jangan suam-suam kuku, tetapi kita harus memiliki iman yang konsisten, iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan sombong, tapi mari kita belajar rendah hati. Dan yang ketiga, mau dididik. Memang nggak enak, tidak mudah, tidak enak dididik. Tetapi kalau contoh saya kalau di rumah, kalau violin melakukan sesuatu salah, saya biarin, artinya saya tidak mengasihi violin. Tapi karena saya mengasihi violin, kalau violin menurut saya dia tidak melakukan hal yang baik, saya akan tegur violin. Bahkan kalau dia melakukan hal yang keterlaluan, saya bisa pukul kakinya. Tapi habis itu saya jelaskan, kenapa mama pukul kamu? Gini. Artinya segala teguran yang kita terima itu semuanya mendatangkan kebaikan, agar kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan di situ ada di ayat 21, itu janji Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi barang siapa yang sudah melakukan firman ini, sudah menjadi kesukaan bagi Tuhan, siapa yang menjadi pemenang, dia akan duduk bersama Bapa di surga, di atas tahtaku. Di situ dijelaskan bahwa kita akan menerima upahnya dari Bapa di surga. Amin. Kita mau belajar hari ini bersama-sama bahwa menjadi kesukaan bagi Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan hari ini, kita bersama dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, biarlah hidup kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam setiap kekurangan kami. Mungkin kami saat ini dalam keadaan sombong, mungkin kami sombong, mungkin kami tidak mau dididik, tapi biarlah Tuhan firman ini mengingatkan kami mau diubahkan, kami mau berubah, kami mau bertobat Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik dan terkenal di hadapan Tuhan. Kami mau menyukakan Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini Tuhan tertanam dalam roh hati kami, dan kami bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami dan menjadi berkat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Terima kasih.
saja untuk kegiatan kita di bulan ini, ya mungkin kelas dan special activity. Itu saja dari kami. Ada informasi. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih untuk semua mentor ya yang sudah melayani kita boleh ada di pertengahan bulan ini ya. Kita tinggal 1 bulan lebih lagi ya Miss ya, akan menyelesaikan tahun ajaran ini dan kita akan masuk di tahun ajaran yang baru ya. Tetap menjadi yang terbaik ya, dan saya percaya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini sungguh sangat memberkati kita semua untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ya, karena Tuhan melihat kita pantas ya. Jadi pintar itu perlu ya, memiliki hal-hal yang secara intelektual kita baik itu sangat penting buat kita ya. Kita memiliki segudang kebisaan itu sangat baik, tetapi yang paling penting adalah kita memiliki karakter ya, yang dapat mempertahankan setiap apapun yang kita bisa raih dalam hidup kita ya. Sepintar apapun, sebaik apapun, sehebat apapun kita, tanpa memiliki karakter tadi salah satunya adalah kesombongan ya. Tidak memiliki karakter yang baik, kita akan menjadi orang-orang yang tidak memiliki kesempatan ya untuk kita menduduki atau untuk ada di posisi-posisi yang Tuhan sudah siapkan buat kita ya. Jadi jangan lewatkan setiap hal yang Tuhan inginkan kita kerjakan, karena saya harus katakan kebodohan kita untuk kita tidak memilih mengerjakan ya, melakukan, memiliki karakter yang baik dalam diri kita ya. Di tahun ajaran yang baru nanti kalian semua akan ada di posisi-posisi yang nanti Miss Christine akan tempatkan, biar apapun yang menjadi kepercayaan yang akan diberikan oleh pemimpin kalian semua, mari itu sikapi adalah sebuah hal yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati ya, bukan setengah hati tetapi dengan sepenuh hati ya, karena apapun itu sekecil apapun ya, saya percaya dan yakin ketika kita lakukan dengan sepenuh hati itu akan menjadi hal yang hebat, hal yang luar biasa ya. Dan saya terus mendorong kita untuk kita terus menjadi pribadi-pribadi yang pantas ya untuk menerima hal-hal yang besar yang dari Tuhan ya. Dan tadi terima kasih udah ya. Terima kasih untuk pelayanan kalian semua, Ibu juga ya sudah sangat membantu pelayanan kita. Dan beberapa kali saya masuk dalam ruangan, saya duduk di kantor ya, saya melihat, mendengar ya, kalian sudah semakin baik ya, kalian sudah bisa memaintain emosi-emosi yang terpendam ya. Walaupun tadi saya lihat Rever ya, luar biasa ya hari ini ya Rever ya. Miss Lina agak terusnya agak naik, biasanya kan berapa oktav, nah tadi cuma 1-2 oktav lah ya, kedengeran sih sama saya dengan Bapak di atas ya gitu ya. Dan makin terus ya dipertahankan ya, kalaupun nggak bisa ditingkatkan pertahankan ya, kalau bisa ditingkatkan itu bukan oktavnya ya tapi kesabarannya ya, hal-hal yang terbaik yang kita bisa lakukan ya, seperti untuk Tuhan ya. Mungkin itu saja. Ada dari Bapak silakan ya, cukup. Baik, silakan di sini. Kita akan akhiri pada Kamu
semua kami yang hari ini ibadah kepada Tuhan. Kami berserahkan anak-anak kami percaya mujizat Tuhan yang datang. Anak kami yang spesial mengalami perubahan. Sebab mereka berjumpa dengan Engkau dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus. Biar sekolah ini menjadi bahtera penyelamat bagi generasimu ya Tuhan. Kami merindukan memiliki gedung sekolah, kami percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Waktumu adalah waktu yang terbaik. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami yang masih sisa di hari ini di rumah dimanapun kami berada dalam penyertaan dan pembimbingan. Kami kembalikan semuanya bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini sampai selamat. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus.